Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang sungguh sangat mengasihi Tuhan dimanapun berada. Saya percaya di tengah-tengah pandemi, kasih Tuhan tidak pernah berkurang atas hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang, sekalipun ada di antara kita yang mengalami masa sulit dan masa kekeringan. Namun kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari terus belajar untuk peka memahami bagaimana terang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga di masa-masa sulit, masa-masa tidak nyaman, tidak enak, kita tetap dapat mengucap syukur karena kita merasakan terang, kasih dan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Sama-sama saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara melihat dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 34 sampai 36. Dalam satu perikop kita akan baca mulai dari ayat 33 di dalam Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru diberi judul Pelita Tubuh. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kekasih Tuhan, kita terus belajar tentang bagaimana Tuhan membawa kita bangkit, bergerak, maju, melangkah untuk menjadi terang bagi kehidupan banyak orang, sehingga orang boleh mengenal Kristus. Karena kasih Kristus adalah kasih yang mendasari segala sesuatu dari apa yang disebut kebaikan dan kasih manusia. Mari kita belajar bagaimana terang Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga apa yang hari-hari ini menggelapkan hidup kita, apa yang hari ini menggelapkan hidup Bapak Ibu Saudara, masalah, kesulitan, tantangan hidup, dosa, pergumulan, dan lain sebagainya yang membuat kita kadang sedikit kalap, sedikit mengambil keputusan yang salah, emosi, sehingga terjadi pertengkaran, keributan, terjadi perselisihan dan banyak hal yang mengakibatkan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi ketika terang kasih Tuhan terus menyinari kehidupan kita, maka yang dinamakan mata kita, hati kita, dan seluruh tubuh kita sebagai bait Allah akan diterangi, dan akibatnya hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Maka di tengah-tengah kesulitan dan pandemi ini, mari kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Kristus, Tuhan kita, satu-satunya Tuhan, dan yang tidak mau diduakan oleh apapun. Bagaimana saudara kita dapat terus memancarkan terang? Bagaimana kita dapat terus memelihara terang dalam kehidupan ini sehingga hidup kita dipakai menjadi berkat? Kasih Tuhan, pertama mari kita lihat di ayat yang ke-34. Bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 34 dari Lukas 11 dikatakan, sudah. Matamu adalah seperti jendela yang melaluinya terang masuk ke dalam rumah, yaitu tubuhmu. Kalau matamu berfungsi dengan baik, maka setiap bagian hidupmu pun akan diteranginya. Tetapi kalau matamu rusak, maka setiap bagian dalam hidupmu tidak akan diteranginya dan akan menjadi sangat gelap. Kekasih Tuhan, mata di sini yang dikatakan adalah pelita bagi tubuh, atau
cahaya, sumber bagi yang namanya terang, bagi yang namanya bait Allah dalam kehidupan manusia yang digambarkan sebagai jendela yang melaluinya terang masuk ke dalam rumah. Mata seperti jendela, saudara, atau seperti pintu, tempat di mana cahaya matahari masuk menerangi sebuah rumah. Sebagai sumber utama cahaya matahari bagi bumi, sinar matahari ternyata memiliki manfaat yang sangat-sangat penting, termasuk ketika menyinari di dalam rumah. Sinar matahari mampu membunuh virus dan bakteri dengan baik, mencegah udara yang terlalu lembab, dan mampu membasmi jamur dan lain sebagainya, bakteri. Dan untuk itu sinar matahari juga diperlukan kalau agar rumah kita dapat kelihatan terang. Sinar matahari juga dapat mengefisiensi di zaman modern ini, ya. Ketika pagi hari, saudara, kita harus mematikan lampu karena ada cahaya matahari yang menggantikan lampu listrik. Kalau kita hidupkan lampu dari listrik, itu akan boros, saudara, dan kita akan terus membayar biaya bebannya. Tapi dengan mematikannya, saudara, akan terjadi efisiensi, dan cahaya matahari membantu proses efisiensi sehingga hidup kita bisa bukan hanya hemat, tapi sangat menguntungkan bagi kehidupan kita. Kalau kita ingin rumah kita menjadi sehat dan bersih, maka harus dalam keadaan terang, sehingga kotoran, sampah, dan barang-barang yang berantakan berserakan di dalam rumah dapat terlihat oleh mata, teridentifikasi oleh indera penglihat yaitu mata kita, agar kita dapat segera membersihkan rumah dan membereskan barang-barang yang berantakan dan berserakan, agar terlihat rapi, baik, indah, dan menyenangkan. Kasih Tuhan, terang adalah satu hal yang paling utama untuk membuat rumah itu menjadi bersih, sehat, dan menjadi lebih baik. Sama seperti tubuh kita, mata kita menjadi jendela, menjadi pintu agar terang. Firman Tuhan, terang Tuhan masuk dalam hidup kita, sehingga kita akan dapat melihat yang namanya kotoran-kotoran, sampah dalam kehidupan kita, kotoran-kotoran dalam hidup, dan hal-hal yang masih berantakan, masih tidak beres dalam hidup kita. Mungkin yang tidak beres dalam keluarga kita, yang tidak beres dalam pelayanan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun, ada banyak yang tidak beres. Tapi ketika mata kita menjadi jendela yang baik, maka terang Tuhan akan masuk dan kita akan dapat mengidentifikasi hal-hal yang tidak beres itu dan segera membereskannya. Sehingga kehidupan kita akan dipulihkan Tuhan. Kita akan ditolong, ditopang Tuhan. Dan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Bahkan hidup kita dipakai Tuhan luar biasa. Maka saudara, mata kita harus berfungsi dengan baik. Atau jendela, pintu dalam hidup kita harus berfungsi dengan baik, agar terang kasih Tuhan dapat masuk dan berfungsi dengan maksimal. Yang kedua, saudara, mari kita belajar untuk terus-menerus menjaga mata kita. Hal yang harus kita waspadai, ya saudara, bukan hanya kejahatan, saudara, tapi yang harus kita waspadai, kita jaga dengan intens adalah mata kita, saudara. Di ayat yang selanjutnya, saudara, yaitu ayat yang ke-35 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa oleh karena itu waspadalah, jangan sampai terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap. Waspadai mata kita, saudara, sehingga kita dapat memastikan apakah cahaya yang masuk melalui mata, memantul ke dalam alat yang bernama mata ini, dipastikan akan benar-benar dicerna sampai ke otak dan kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh sehingga akan mengakibatkan fungsi yang baik dalam tubuh. Karena mata adalah tempat bagaimana sebuah penglihatan di seluruh alam semesta ini bagi manusia dapat terlihat sehingga dapat direkam, dikirim ke otak dan akhirnya
apakah tubuh itu dapat berfungsi seperti sesuai dengan penglihatan mata. Kalau mata tidak bisa melihat kabur, maka tubuh juga akan mengalami kekaburan. Apalagi kalau mata tidak dapat melihat sama sekali, maka juga tidak akan dapat bergerak dengan baik. Kasih Tuhan, mari jaga dan waspadai mata kita. Mata apa sih saudara yang dimaksud dalam firman Tuhan? Saudara, di sini dikatakan bahwa mata, ya saudara, adalah pelita bagi tubuh yang akan menerangi kegelapan tubuh kita. Bagaimana terang dalam diri kita dapat menjadi gelap, saudara. Bagaimana terang di dalam diri kehidupan manusia itu menjadi gelap. Ya, ketika satu mata itu tidak berfungsi dengan baik. Ketika mata tidak berfungsi dengan baik, saudara, maka orang juga akan kesulitan, ya, bukan hanya sekedar dia melihat, tapi dia juga tidak akan bisa membaca. Dia juga tidak bisa yang namanya mengidentifikasi, mengira-ira sebuah barang, akan mengalami kesulitan. Sama seperti ketika orang buta melihat gajah atau sapi, dia tidak akan dapat melihat. Tetapi ketika dia akan menggunakan alat bantu peraba dari tangannya atau kulitnya, sehingga dia akan gajah atau sapi itu, mungkin dia akan pegang buntutnya dan dia akan menamai buntut itulah mungkin sapi dan gajah. Akan ada banyak keterbatasan untuk mengidentifikasi, untuk satu barang atau satu benda tanpa kehadiran mata yang baik. Maka ketika kegelapan itu menjadi satu hal yang menguasai kehidupan manusia, maka akan sulit orang dapat hidup, berjalan, bahkan melakukan firman dan kehendak Tuhan. Maka jangan kita menolak firman, saudara. Ketika kegelapan datang dalam hidup kita, saudara, kenapa? Karena ada dosa. Karena ada dalam hidup kita menolak firman. Hidup kita mengeraskan hati terhadap firman, sehingga hidup kita akan terus berada di dalam kegelapan. Tapi mari kita belajar membuka hati kita terhadap firman, membuka jendela hati kita, sehingga terang dari firman Tuhan itu masuk dan akan mengidentifikasi keadaan hidup kita. Firman akan menjadi scanner. Ia akan men-scan seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita men-general check up seluruh hidup kita dari kepala sampai ujung kaki, maka akan kedapatan dari scanner itu. Beberapa yang punya masalah, ada masalah di dalamnya, sehingga akan dapat difiksasi atau diperbaiki dengan baik. Saudara, ketika terjadi kegelapan atau mata tidak berfungsi dengan baik, maka seseorang akan melangkah dalam jalan yang salah dan menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca berita atau mendengar dari media, beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa penembakan di Atlanta, Georgia. Dalam beberapa minggu terakhir ada beberapa peristiwa penembakan. Tetapi ternyata setelah diteliti, peristiwa penembakan yang terjadi beberapa kali di Atlanta disebabkan karena salah satunya adalah pengaruh dari lamanya COVID ada di dunia, bahkan di Amerika waktu itu, di waktu ini, sehingga setahun telah memunculkan banyak hal yang negatif dan mendorong orang tidak mampu merespon dengan baik. Bahkan terjadi rasisme, saudara, dan mengakibatkan penembakan-penembakan tersebut. Ya, yang mengagetkan adalah salah satu pembunuhan penembakan tersebut dilakukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahunan. Dan yang lebih mengejutkan adalah pemuda ini adalah seorang anak dari hamba Tuhan. Seorang dari anak gembala salah satu gereja di Atlanta, Georgia. Mengejutkan sekali, saudara. Bagaimana seorang hamba Tuhan, bahkan dikatakan dia juga salah satu pemimpin yang pernah mengajar Bible study, mengajar firman. Tetapi ketika jendela matanya tertutup, maka dia mengambil tindakan yang salah dan bahkan melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran firman. Kekasih Tuhan, siapapun kita bisa mengalami kegelapan. Siapapun kita bisa kadang menutup atau membuka jendela mata terhadap kebenaran firman. Maka jangan keraskan hati.
lembutlah terhadap firman. Jangan mencurigai firman, saudara. Jangan mencurigai hal-hal yang bersifat itu datang dari firman Tuhan. Karena ketika kita mencurigainya, maka firman itu tidak akan pernah jatuh di tanah yang baik dan tidak akan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Maka mari kita belajar untuk terus tulus percaya bahwa firman ini adalah hal yang paling berharga, harta yang berharga, harta yang berfungsi untuk menerangi seluruh kehidupan manusia kita, sehingga kita dapat berjalan di dalam kebenaran dan tidak merugikan orang lain, tetapi justru menjadi terang, menjadi berkat bagi kehidupan orang. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin menjadi terang, maka tidak ada jalan lain kecuali kita terus belajar firman. Kita terus membaca firman, bagaimana dari Kejadian sampai Wahyu, cerita-cerita yang menginspirasi di dalam Alkitab. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang membuka hatinya kepada firman, sekalipun harus bayar harga, kesulitan, mengalami krisis, dianiaya, menderita, tetapi mereka tetap membuka diri mereka bagi kebenaran firman. Dan akhirnya hidup mereka melangkah di dalam kehidupan yang menjadi terang, menjadi berkat. Mari kita belajar terus mewaspadai, melihat, ya terus men-scan agar terus waspada, agar terang yang ada pada kita tidak menjadi gelap. Ketika Raja Saul sudah menjadi gelap, dia menutup jendela matanya, maka terhadap kebenaran firman, hanya karena hatinya menjadi panas karena mendengar informasi yang bagi dia tidak sedap. Sebenarnya menurut saya informasi ini adalah benar, karena perempuan-perempuan atau wanita-wanita di Israel pada waktu itu berkata bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Dan itu adalah satu informasi yang benar, saudara. Informasi yang disampaikan mereka benar, tetapi informasi itu dicerna dengan salah ketika Raja Saul mengeraskan hatinya. Dan dia menangkap informasi yang benar itu menjadi berita yang membuat hatinya galau, gusar, dan kemudian penuh amarah dan ingin membunuh seorang muda yang namanya Daud, seorang yang sangat berjasa. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, dia paling berjasa dalam sejarah kehidupan Raja Saul. Memang ada Abner, memang ada banyak perwira-perwira yang berjasa, tetapi Daud dengan kemenangan-kemenangan yang dicapainya adalah orang yang paling berjasa bagi Raja Saul. Tapi saudara, karena gelapnya hatinya, karena dia mengeraskan hati terhadap informasi yang benar itu, dan dia mengambil hal yang salah karena dia merasa akan tersaingi, merasa akan disingkirkan, akhirnya dia berusaha membunuh Daud. Seumur hidupnya hanya konsentrasi fokus hidupnya, hanya berpikir akan mengenyahkan Daud dari hadapan matanya. Karena Daud telah menjadi selumbar bagi mata Saul sepanjang hidupnya. Saudara, informasi yang ada hari-hari ini di sekitar kita bisa itu benar, tapi juga bisa hoax, bisa salah. Kita harus hati-hati terhadap informasi yang ada, yang beredar hari-hari ini. Mencerna dengan lebih baik, menggali data lebih baik tentang informasi agar menyajikan dengan benar. Tetapi kalau itu pun informasi yang sudah benar, kadang kita pun bisa merespon salah kalau kita sudah menutup jendela hati kita. Mari terus miliki hati yang lemah lembut, jangan seperti Saul, saudara, sehingga kehidupan tidak mungkin naik. Sekalipun dia punya kesalahan, kalau dia mau bertobat, datang kepada Tuhan, dia mau menerangi hatinya dengan firman, saya percaya siapapun kita pasti dapat dipakai Tuhan. Seperti Daud pun juga pernah membuat kesalahan, bahkan kesalahannya dikatakan saudara berlapis-lapis karena rencana pembunuhan, konspirasi yang sangat jahat. Tapi ketika Daud bertobat, menjaga kembali jendela hatinya tetap terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan memakai dia sangat luar biasa pada zamannya. Saudara, bagaimana kita mari belajar mata kita bisa bekerja. Mata menangkap banyak informasi tentang apa yang ada di sekitarnya.
mengirim sinyal ke otak sehingga kita dapat melihat bentuk, warna, tekstur, dan gerak. Bagaimana mata kita bisa melihat? Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya itu atau terang itu melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan saudara cahaya atau terang itu agar difokuskan ke retina. Ada satu alat yang namanya fotoreseptor. Fotoreseptor pada retina akan mengkonversi terang atau cahaya menjadi sebuah gelombang-gelombang elektrik. Nah, gelombang-gelombang elektrik ini melalui saraf optik akan dikirim menuju otak. Nah, gelombang-gelombang elektrik sampai ke otak ini akan direspon atau diproses menjadi sinyal-sinyal dan akan menjadi sebuah bayangan atau image. Ternyata proses-proses saudara. Proses-proses yang tidak mudah sekalipun begitu kita membuka mata dan kita langsung seolah-olah dalam sepersekian detik kita langsung dapat mengidentifikasi. Misalnya di depan saya ini ada speaker, di depan saya juga ada tikar. Saya langsung dapat menangkap itu tikar, itu speaker, itu alat ini dan lain sebagainya dalam sepersekian detik. Tapi ternyata prosesnya harus melewati beberapa tahapan sehingga otak ini dapat melihat bahwa benda itu diidentifikasi. Itulah bayangan yang disebut tikar, bayangan yang disebut speaker, dan kemudian mengirimkan sinyal atau kepada bagian yang lain. Saudara, mata berperan begitu besar dan peran mata begitu krusial bagi tubuh manusia. Saudara, mata digunakan untuk melihat. Artinya mata digunakan untuk mendapatkan terang atau cahaya dan dikonversi kemudian sehingga benda itu dapat diidentifikasi menjadi bayangan atau sebuah benda tertentu. Ketika bergerak, saudara, mata juga dapat mengatur, saudara, atau menyeimbangkan dalam pergerakan kepala. Mata juga dapat berkedip dan itu juga ada fungsinya ketika mata berkedip. Ya. Saat kita berkedip, ya terjadi yang namanya sekresi garam. Dan ketika mata berkedip itu juga bisa dipakai untuk merelaksasi atau juga untuk saudara istirahat sejenak. Mata juga dapat berfungsi untuk menangis. Karena air mata mengandung cairan garam yang mengandung protein dan lain sebagainya, ya dapat berguna untuk saudara yang dapat membantu tubuh menjadi lebih kuat dan dari menangkal racun yang sangat merugikan. Mata juga berfungsi untuk melindungi saudara, melindungi bagian yang lain. Sementara mata sendiri juga dilindungi oleh yang namanya kelopak mata. Saudara, fungsi dari mata saudara, bukan hanya sekedar untuk melihat. Mata berfungsi demi kebaikan manusia. Karena saya percaya Tuhan menciptakan mata dengan tujuan agar kehidupan ini dapat berlangsung dengan baik. Dan manusia sebagai alat Tuhan dapat dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari belajar saudara, agar namanya mata kita terus kita waspadai hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga ketika saudara kita mendapati hal-hal yang tidak benar, tidak seharusnya ada di posisi di tempatnya, dengan segera kita merespon agar keadaan yang tidak benar itu segera dapat dipulihkan, segera dapat dibereskan, sehingga keadaan dalam kehidupan ini akan menjadi baik. Kalau saudara melihat di dalam keluarga saudara ada yang perlu dibereskan, segera bereskan. Seperti kalau saudara melihat jendela, di kaca jendela yang lama mungkin tidak dibersihkan, buram, karena ada debu, ada sawang, laba-laba, saudara. Segera dibersihkan, saudara, segera dilap, segera disemprot dengan pembersih dan dilap kacanya sehingga bening kembali untuk melihat keluar, dan ketika dibuka cahaya matahari juga akan dengan optimal bekerja ke dalam rumah. Sama saudara seperti hidup kita ketika kita studi, saudara yang studi, saudara mendapati bahwa nilai-nilai saudara memburuk akhir-akhir ini. Saudara jangan biarkan. Minta Tuhan menolong kita. Minta Tuhan menolong saudara agar saudara dapat mendapati di waktu berikutnya
nilai saudara akan naik karena pertolongan Tuhan. Segera bereskan cara belajarmu, segera bereskan cara hidupmu, segera manage waktumu. Mungkin yang tidak beres, yang kotor ada di dalam kehidupan keluarga kita, hubungan-hubungan yang tidak baik yang di antara kita, mari kita terus melangkah. Perbaiki hubungan-hubungan itu sehingga kasih Tuhan benar-benar dapat kita rasakan dalam hidup kita. Tuhan sudah mengasihi kita, saudara. Hari Jumat akan kita peringati hari Jumat Agung. Dan minggunya kita akan merayakan kebangkitan, kemenangan Paskah. Saudara, mari dalam momen-momen ini kita melihat lagi bagaimana Kristus telah membersihkan kotoran-kotoran, dosa-dosa dari hidup kita, selumbar-selumbar kejahatan dari hidup kita dengan darahnya di atas kayu salib. Dia telah menyucikan kita. Dan ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan, mari kita bangkit, saudara. Sehingga ketika ada yang tidak beres dalam hidup kita, Tuhan telah menanggungnya. Tapi mari kita berjalan bersama Tuhan untuk membereskan semua itu. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi keluarga. Hidup kita menjadi berkat di dalam studi. Hidup kita menjadi berkat di dalam pekerjaan. Dalam masyarakat dimanapun kita ditempatkan. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Waspadalah, jaga mata kita agar terang itu tetap masuk dalam hidup kita. Yang terakhir, mari kita terus peka pada kehendak Allah. Ayat yang ke-36 ya, dalam terjemahan Indonesia dikatakan, jadi kalau mata hatimu tidak buta, seluruh hidupmu pun akan menjadi sangat terang dan tidak ada lagi kegelapan. Berarti hidupmu terang seperti cahaya lampu yang sangat terang. Jadi kalau mata hati kita tidak buta, seluruh hidup kita pun akan menjadi sangat terang dan tidak ada lagi kegelapan. Berarti hidup kita terang seperti cahaya lampu yang sangat terang. Cahaya lampu yang terang diletakkan di atas. Semakin kuat dayanya atau wattnya, maka lampu itu akan semakin terang. Dan semakin besar wattnya, semakin terjadi energi panas di dalamnya. Makin kita mau dipakai terang, makin ada bayar harga yang makin besar, makin ada penderitaan secara rohani. Tapi kalau kita lainnya mengerjakan kerendahan hati, itu tidak akan menyakitkan, itu tidak akan terasa menderita. Tapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, baru kasih kekuatan kecil, pengorbanan kecil pun, itu kita akan mengeluh dan bersungut-sungut. Maka bersandar kepada Tuhan, kepada Roh Kudus adalah kunci utama agar kita terus peka kepada kehendak Allah. Mata hati kita tidak buta. Saudara, ketika saya umur 18 tahun, ya, sudah cukup lama, saudara. Ya, saya di SMA dan mata saya sebelah kanan terjadi benturan dengan satu benda yang keras. Saudara, dunia waktu itu terasa berputar, saudara. Dan saudara, semuanya terasa gelap. Karena bukan hanya saudara berair, bengkak, tapi juga sakitnya luar biasa. Dan tidak dapat digunakan melihat selama beberapa hari. Wah, saya sudah stres, kalang kabut, ketakutan akan masa depan saya. Wah, gimana ini. Saudara, sampai dengan hari ini mata yang mengalami benturan itu masih berefek, berdampak kepada hidup saya. Sehingga kalau saya kelelahan, saudara mata ini kadang sudah lelah banget dan berfungsinya sangat berkurang. Maka dengan cara itu saya harus peka. Waktu itu akan terjadi, sudah mulai ada tanda-tanda. Saya harus segera banyak merem, mengistirahatkan mata. Dengan cara istirahat lebih banyak, sehingga ke depan mata saya akan dapat berfungsi dengan baik. Saudara, Bapak Ibu saudara yang punya minus, silinder atau plus matanya yang mengalami kelainan gangguan akan juga sama ketika kelelahan mata terjadi. Maka peka, jangan dipakai. Anak-anak yang nge-game, jangan paksa mata untuk terus nge-game. Nanti mata bisa rusak. Sama dengan mata hati kita, kapan bisa menjadi buta? Ketika kelelahan dalam hidup kita terjadi.
kita paksakan mata itu terus bekerja. Sehingga mata itu lama-kelamaan akan buta. Ketika kita lelah, ketika kita yang namanya burnout, keletihan terjadi dalam hidup kita, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita berpeka, kita merenung keadaan yang terjadi, tapi bersandarlah kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara, jangan pikir keletihan, kelelahan tidak akan berfungsi, tidak akan mempengaruhi banyak dalam hidup kita. Ya, broken fokus dalam hidup kita, Tuhan perintahkan A, akhirnya kabur. Kenapa? Karena ada kelelahan-kelelahan, keletihan-keletihan emosional. Ada banyak orang-orang yang terjebak jadi LGBT. Mereka karena kelelahan-kelelahan, keletihan-keletihan mendorong mereka hal-hal yang keliru. Pelayan-pelayan Tuhan, kita bahkan juga mengalami hal-hal yang kelelahan-kelelahan, keletihan-keletihan yang akan membuat kita kabur. Sehingga fokus kita tidak lagi menyelesaikan kehendak Tuhan, tapi berbelok ke arah yang salah. Jangan remehkan kelelahan, keletihan, karena itu bisa membuat kita sementara nyaman. Nikmati ini dulu, lerense. Lama-lama lupa kita sudah jauh meninggalkan rencana Tuhan. Sehingga terjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Mungkin kita tidak lagi diberkati. Mungkin pelayanan kita menurun tanpa sadar. Kerohanian kita menurun tanpa sadar. Pekerjaan kita berantakan. Keluarga berantakan karena awalnya dari kelelahan-kelelahan ini. Mari terus peka dan bersandar kepada Tuhan. Jangan lari ke arah lain. Kalau saudara mengalami kelelahan, minta Tuhan menolong kita, membawa, menguatkan, sehingga kita akan berjalan dalam kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Allah lah yang sanggup membela dan menolong hidup kita. Ya, saudara, dikatakan dalam Matius 6 ayat 23 sampai 24. Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela tubuh itu menghambat terang itu masuk, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hatimu. Saudara, kegelapan hebat. Kenapa kegelapan menguasai hidup seseorang? Awali dari mata yang rusak, yang diakibatkan dari memandang ke sana kemari, arahnya nggak jelas, tanpa tujuan, keserakahan menghantui, menguasai kehidupan manusia, sehingga kegelapan memenuhi. Makanya nggak sadar ya kehidupan. Nah, Tuhan kadang kesandung, saudara, jatuh sana, jatuh sini karena apa? Karena kegelapan sudah masuk dalam hidup kita. Ayo kita bangkit. Ayo kita kembali fokus cari Tuhan. Jangan seperti Yudas yang menjadi gelap. Dan dia salah, saudara. Dia salah mengambil jalan dan memilih uang menjadi tuannya dan bukan Yesus menjadi tuannya. Yudas salah satu rasul yang dipilih Tuhan bisa keliru. Apalagi orang lain biasa seperti kita. Tuhan memberi kesempatan dalam hidup kita. Dua pilihan, apa engkau akan memilih uang, memilih berkat yang besar, atau engkau akan lebih dulu memilih sehingga berkat itu datang dalam hidup kita. Kalau kita kejar Tuhan, kita kejar kehendak Tuhan, kita lakukan firman, kita akan mendapat berkat yang mengikuti hidup kita. Karena kita menjadi kepala. Firman yang menguasai hidup kita akan membuat kita menjadi kepala. Dan berkat akan menjadi ekor mengikuti kita. Menjadi ekor artinya akan mengikuti kita. Nah, jangan seperti Yudas yang gelap kemudian menjual Tuhan. Jangan seperti Demas yang mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus dan pergi ke Tesalonika. Saudara, di situ juga dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan Paulus. Dan kemudian Paulus meminta untuk menjemput Markus datang membantunya. Hanya Lukas yang tinggal. Nah, saudara, kitab Lukas, kemudian Lukas ini menulis, mengingatkan saudara. Dan di dalamnya dia melihat bagaimana ketika gelap menguasai hidup manusia, orang akan mudah memilih mamon atau uang atau berhala daripada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius 6, saudara, di ayat tadi 2 mulai dari 23, ayat selanjutnya dikatakan, saudara, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, perhatikan contoh ini, tidak baik kalau seorang mempunyai dua tuan atau majikan, karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik.
Dia pasti akan mengasihi dan lebih setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang. Akan sangat kelihatan saudara, orang yang mencari Tuhan, orang yang akan mengejar Yesus, orang yang akan mencari perkenanan Allah, dia akan mencari Tuhan. Dia tidak akan membuat hatinya melari kemana-kemana, tetapi akan mengejar kehendak Allah lewat firman Allah. Tetapi kalau orang menjadi sebaliknya, dia pasti akan menjadi hamba uang. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja, bekerjalah untuk Tuhan, sehingga waktu saudara mengalami penurunan yang namanya income, pendapatan, saudara tidak akan kecewa, saudara tidak akan bersungut-sungut, saudara tidak akan patah semangat, tidak akan menolak Tuhan, tapi saudara akan makin mencintai bahwa Tuhan baik dan Dia sedang membawa kita di musim yang mungkin mengalami lembah-lembah yang sulit, tapi Dia pasti akan menolong kita. Karena itu janjinya kepada kita. Jangan seperti Demas di masa-masa sulit, sudah dia meninggalkan Paulus. Tapi saudara, jadilah seperti yang namanya Kristus. Jadi seperti Paulus, bagaimana mereka setia. Jadi seperti Lukas tetap setia. Jadi seperti Markus yang tetap setia melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Kita belajar menguasai diri untuk melatih diri kita agar kita tetap peka, agar tubuh kita tidak mengalami penolakan, saudara. Ya, kalau saya tutup dengan 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan bahwa hidup adalah sebuah pertandingan dan perlombaan, diibaratkan seorang atlet atau olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan yang keras supaya bisa menguasai tubuh dan pikirannya. Saudara, Paulus mengatakan, saya melakukan itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya mengajak orang lain juga untuk masuk dalam perlombaan rohani ini. Saudara, latih tubuh kita, kuasai tubuh kita. Yang belum kita kuasai, kita latih sehingga menguasai diri. Dan apa tujuannya? Kita tidak mengalami penolakan. Bukan penolakan dari manusia, tapi yang berbahaya, yang akan membuat kita hancur adalah penolakan dari Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan, belajar hari-hari ini masa Tuhan punya rencana yang indah. Apa rencananya? Saya beritahu, Dia ingin kita bangkit. Tuhan ingin kita bergerak maju menjadi terang. Maka jaga mata hati kita agar kita senantiasa membuka hati terhadap firman. Terus saudara peka terhadap kehendak Allah, dan mari kita juga terus belajar yang namanya menjaga mata hati kita untuk terus diterangi firman dan berjalan dalam kebenaran, sehingga hidup kita akan diikuti oleh yang namanya kebaikan, kebenaran. Orang yang mengejar Yesus, mengejar kerajaan Tuhan, maka hidupnya akan diberkati, dikejar. Maka tetap setia, tetaplah taat kepada firman, sehingga hidup kita makin terang dan banyak orang mengalami kasih dalam hidupnya lewat keberadaan kita. Tuhan memberkati.